Akhir-akhir ini hashtag kabur aja dulu sering banget muncul di media sosial. Isinya ya kebanyakan anak muda yang bercanda atau mungkin serius dengan sekolah, kerja, atau bahkan pindah ke luar negeri. Alasan mereka macam-macam, mulai dari cari lingkungan yang lebih tertata, sistem yang lebih adil, sampai ya sekedar lelah sama birokrasi dan peliknya masalah di Indonesia. Fenomena ini sebenarnya bukan cuma soal keinginan jalan-jalan atau cari pengalaman. Ada keresahan yang lebih dalam di baliknya. Rasa frustasi, kehilangan harapan, sampai perasaan gak didengar sama pemerintah. Sebagai CPNS Kementerian PU, fenomena kabur aja dulu harusnya buat kita mikir, apakah kita mau ikut-ikutan kabur atau justru jadi bagian cari solusi dalam negeri. Di video ini, kami mau ajak kalian melihat lebih dalam tentang kenapa fenomena ini muncul, apa hubungan kabur aja dulu dengan rasa nasionalisme, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai ASN Kementerian PU. Kabur aja dulu. Tidak bisa dipungkiri, banyak dari kita, khususnya generasi Z atau biasa disebut Gen Z, pernah ada di titik ingin menyerah, menghindar, atau sekedar berpura-pura tidak tahu. Saat tanggung jawab datang, seringkali pilihan yang diambil adalah diam, mundur, bahkan menghilang. Fenomena ini kemudian dikenal dengan istilah kabur aja dulu. Sekilas terlihat sepele, bahkan terasa praktis sebagai jalan keluar instan. Tapi kalau terus dibiarkan, lama-kelamaan kita akan terbiasa lari dari hal-hal yang sebenarnya harus dihadapi. Padahal bangsa ini membutuhkan generasi muda yang tangguh, yang berani menghadapi masalah, bukan yang memilih untuk menghindar. Budaya kabur ini, kabur dari kewajiban, ternyata punya dampak yang lebih dalam dari yang terlihat di permukaan. Perlahan-lahan bisa mengikis rasa percaya diri kita, membuat daya juang kita semakin tumpul, dan pada akhirnya bisa melemahkan kualitas kepemimpinan kita di masa depan. Sebagai generasi muda, tentu kita tidak bisa hanya berhenti di titik menyalahkan keadaan ataupun sistem. Ada hal yang bisa kita lakukan, dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Dari langkah-langkah sederhana, seperti berani menghadapi, berani bertanggung jawab, dan tidak lagi menjadikan kabur sebagai pilihan utama. Karena hanya dengan begitu, kita bisa tumbuh menjadi generasi yang kuat, generasi yang benar-benar siap membawa perubahan. Seringkali kita mengira bahwa bela negara hanya dilakukan oleh tentara yang menjaga perbatasan di negara kita. Padahal bela negara lebih dari itu. Bela negara dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Bela negara sangat relevan di kehidupan kita sehari-hari. Seperti tidak ikut-ikutan korupsi, menjaga ketertiban, dan juga bijak dalam bermedia sosial. Kuncinya dalam bela negara itu adalah kita menganggap diri kita sebagai satu kesatuan dalam bangsa Indonesia. Dan sekecil apapun kontribusi kita sangat bermakna bagi bangsa dan negara. Justru saat kita cuek, lari dari tanggung jawab, itu merupakan tindak yang tidak sesuai dengan makna bela negara. Bela negara itu sangat sederhana, yang penting hadir, mau berbuat, dan juga mau berkontribusi. Kami sadar bahwa kami adalah generasi penerus selanjutnya, sehingga penting bagi kami untuk membangun karakter yang kuat sejak dini. Pada era digital ini, sikap bela negara sebagai CPNS Kementerian PU salah satunya adalah bijak dalam bermedia sosial dan menjadi warga digital yang cerdas. CPNS Kementerian PU juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan pencegahan penyebaran informasi proyek yang salah, mampu menghadapi tantangan, memastikan akses yang adil terhadap informasi publik, dan menjadi pribadi yang bisa diandalkan. Untuk mulai berkontribusi terhadap hal ini, kita tidak perlu menunggu untuk menjadi pemimpin besar. Bela negara bisa kita mulai dari ruang kelas, komunitas, bahkan dari diri kita sendiri. Walaupun faktanya banyak yang memilih kabur dari tanggung jawab moral ini. Padahal, ini adalah cerminan nyata dari bagaimana kita membela bangsa.
In this economic era, menghadapi hambatan tidak selalu mudah. Namun, proses itulah yang membentuk sebuah karakter diri kita. Tagar kabur aja dulu bukanlah penyelesaian dari konflik yang akan kita hadapi saat ini. Ketika kita belajar untuk menyelesaikan masalah, bertahan dalam tekanan, dan tetap berusaha meski gagal, kita sedang mengasah diri menjadi generasi yang siap. Kami, CPNS Kementerian Pekerjaan Umum, tidak ingin hanya menonton perubahan dari jauh. Kami ingin jadi bagian mereka yang bertahan, yang tetap melangkah meski tertatih. Kabur mungkin terasa nyaman sesaat, tetapi menghadapinya adalah jalan untuk tumbuh dan berkembang. Proses tumbuh memang melelahkan, tapi akan lebih lelah lagi jika kita menyerah terlalu cepat. Dan generasi yang tumbuh dengan nilai tangguh adalah aset berharga bagi bangsa ini. Menghadapi tantangan dengan penuh tanggung jawab itu memang berat, tapi disitulah makna hidup bermasyarakat dan berbangsa. Kami, CPNS Kementerian Pekerjaan Umum, ingin berkontribusi untuk bangsa dan negara ini. So, tagar kabur aja dulu bukanlah jawaban untuk saat ini. Ayo, kita generasi penerus bangsa bersama-sama untuk membuat tempat kelahiran kita menjadi tempat yang nyaman bagi keluarga, masyarakat, dan untuk semua. Sebenarnya keinginan untuk pergi ke luar negeri itu hal yang wajar. Gak salah juga kalau ada yang pengen cari pengalaman, ilmu, atau sekedar ingin melihat dunia yang lebih luas. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kabur dijadikan satu-satunya pilihan karena udah gak percaya lagi sama negara sendiri. Karena merasa perubahan itu mustahil terjadi di Indonesia. Padahal, kalau semua orang yang peduli malah memilih kabur, siapa yang akan perbaikin? Siapa yang mau repot-repot buat perubahan dari dalam? Sebagai ASN Kementerian PU, tugas kita bukan sekedar kerja, tapi juga membuktikan bahwa perubahan itu mungkin, bahwa sistem yang ruwet itu bisa kita perbaiki. Memang gak gampang, memang pelan, tapi harus dimulai. Nasionalisme itu bukan soal hafal lagu-lagu kemerdekaan, kebangsaan, atau ikut upacara aja. Nasionalisme yang nyata adalah ketika kita mau tetap bertahan, berkontribusi, dan gak ikut-ikutan kabur, walau jalannya berat. Jadi, daripada hashtag kabur aja dulu, gimana kalau kita ubah jadi hashtag bertahan aja dulu, sambil berjuang bareng-bareng, karena perubahan butuh orang-orang yang berani repot. Dan itulah peran kita sebagai ASN Kementerian PU.